Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ma ba'd. Selamat jumpa kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai epistemologi Islam, yakni epistemologi yang dikembangkan dan diperkenalkan oleh Muhammad Abid Al-Jabiri, yakni 3 epistemologi Islam, yaitu Bayani, Burhani, dan Irfani. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai Bayani, Burhani, dan Irfani, perlu dikenalkan terlebih dahulu mengenai 3 bentuk keyakinan. Dalam Islam, menurut Abu Qasim Al-Qushairi, ada 3 jenis keyakinan. Yang pertama ada yang disebut dengan ilmul yakin, yang kedua ada yang disebut dengan ainul yakin, dan yang ketiga ada yang disebut dengan hakul yakin. Ilmu yakin ay maka nabi syartil burhani li arbabil uqul. Ainul yakin ay maka nabi hukmil bayani li ashabil ulum. Wa hakul yakin ay maka nabi bina'til ayani li ashabil ma'arif. Jadi ilmu yakin atau dapat diterjemahkan dengan keyakinan keilmuan, yakni keyakinan yang didasarkan atas pengetahuan yang memenuhi persyaratan demonstrasi logis atau bersifat teoritis yang dimiliki atau dikuasai oleh para pemilik penalaran li arbabil uqul. Jadi setiap manusia yang memiliki penalaran, yang mempunyai nalar kritis, yang mempunyai daya kritis, maka dapat dipastikan orang tersebut memenuhi persyaratan demonstrasi logis. Jadi secara teoritis ia memiliki keyakinan keilmuan tentang suatu hal, tentang sesuatu gejala atau suatu fenomena. Sementara ainul yakin atau bisa diterjemahkan secara letterlek atau secara bahasa dengan keyakinan mata, yakni keyakinan yang didasarkan atas pengetahuan yang disimpulkan dari teks. Tentu teksnya teks yang bersifat otoritatif. Nah, ainul yakin ini dimiliki bagi orang-orang yang menguasai tradisi keagamaan. Sementara yang ketiga, yang disebut dengan hakul yakin atau keyakinan yang sebenarnya, adalah keyakinan yang didasarkan atas pengalaman langsung. Nah, ini biasanya dimiliki oleh ahlul ma'arif, ashabul ma'arif, yakni ahli-ahli ma'rifat. Ahli-ahli ma'rifat dalam konteks Islam atau secara khusus dalam pembahasan tasawuf itu disebut sebagai orang-orang sufi, ahli ma'rifat. Nah, jadi teman-teman, menurut Abu Qasim Al-Qushairi ada 3 jenis keyakinan dalam tradisi keilmuan Islam atau dalam khazanah intelektual Islam, yakni ilmul yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Ilmu yakin itu biasanya dinisbahkan kepada arbabul uqul, pada para pemilik penalaran. Sedangkan ainul yakin itu dimiliki oleh orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang menguasai tradisi-tradisi keagamaan atau ashabul ulum. Dan ketiga, hakul yakin, keyakinan yang sebenarnya, keyakinan sejati yang dimiliki oleh ahli ma'rifat atau para sufi. Nah, lalu kemudian pada sekitar awal abad ke-20 muncul seorang tokoh yang bernama Muhammad Abid Al-Jabiri. Abid Al-Jabiri ini kemudian dikenal sebagai sosok yang mencoba untuk mengkritisi bentuk-bentuk formasi-formasi nalar Arab Islam. Latar belakang kritik Abid Al-Jabiri itu juga tidak terlepas dari situasi dan kondisi politik, kemudian juga intelektualisme, sosial budaya umat Islam
yang secara faktual pada masa tersebut, pada awal abad ke-20 atau bahkan mungkin dari jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun itu sudah tertinggal dari peradaban-peradaban yang lain. Maka kemudian Abid Al-Jabiri merasa perlu untuk mengkritisi mengapa kemudian Islam ini tertinggal, mengapa Islam ini mengalami kemunduran, mengapa upaya-upaya untuk membangkitkan kembali Islam itu selalu gagal. Nah, maka kritik nalar Arab Islam yang digaungkan oleh Abid Al-Jabiri lahir dari pertama refleksi atas kegagalan kebangkitan Islam, yang kedua sebagai upaya awal untuk merealisasikan upaya kebangkitan Islam tersebut, lalu yang ketiga keprihatinan atas kegagalan Islam, dan yang keempat ambisi untuk mewujudkan kebangkitan Islam. Ya, bisa dikatakan Abid Al-Jabiri itu salah satu tokoh pemikir Muslim kontemporer, bisa dibilang mungkin merasa greget gitu, merasa bahwa Islam itu sebenarnya punya potensi yang bisa dikembangkan lebih jauh untuk katakanlah bersaing dengan peradaban-peradaban yang lain. Tapi mengapa gagal? Mengapa kok tidak terjadi kebangkitan Islam? Nah, hasil analisis dari Abid Al-Jabiri, ia kemudian menemukan bahwa faktor utama kegagalan kebangkitan Islam adalah bahwa upaya kebangkitan itu menyimpang dari mekanisme kebangkitan yang semestinya. Artinya Abid Al-Jabiri merasa menganalisis, melihat bahwa sudah ada sebetulnya upaya-upaya menuju kebangkitan Islam. Akan tetapi upaya kebangkitan ini tidak dilalui dengan mekanisme-mekanisme yang semestinya, yang seharusnya, yang sesuai. Nah, dari sini kemudian Abid Al-Jabiri berpikir, menganalisis apa sebetulnya yang mesti dilakukan oleh orang-orang Islam atau oleh para cendekiawan dan sarjana-sarjana Muslim agar Islam itu bisa bangkit kembali. Kemudian Abid Al-Jabiri menawarkan beberapa mekanisme atau beberapa langkah. Bagi Abid Al-Jabiri, kebangkitan Islam atau upaya kebangkitan Islam seharusnya diawali dengan seruan berpegang kepada tradisi, atau tepatnya kembali kepada prinsip-prinsip dasar. Dari sini berarti kita bisa menganggap bahwa apa yang ingin dikembangkan sebagai kebangkitan Islam menurut Abid Al-Jabiri harus mengakar kepada apa yang telah disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW, tradisi, sunnah, hadis, dan mungkin juga termasuk ya ayat-ayat Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia, atau seharusnya sebagai pedoman hidup umat Islam. Nah, prinsip dasar tersebut kemudian dijadikan sebagai landasan kritik terhadap masa kini dan terhadap masa lampau yang lebih dekat. Kemudian melompat ke masa lampau. Nah, setelah itu prinsip-prinsip dasar dari masa lampau ini yang jauh ditafsirkan dalam bentuk yang sesuai dengan nilai-nilai baru. Artinya Abid Al-Jabiri tidak hanya sekedar katakanlah mengambil prinsip-prinsip dasar dari masa lampau, prinsip-prinsip dasar dari masa lalu. Nah, tapi bagaimana setelah mendapatkan prinsip-prinsip dasar, setelah berpegang kepada tradisi-tradisi masa lampau, tradisi-tradisi itu atau prinsip-prinsip dasar itu kemudian ditafsirkan dalam bentuk yang sesuai, yang kontekstual dengan nilai-nilai kebaruan pada masa kini. Oleh karena itu, proyeksi kritik nalar Arab yang ditawarkan oleh Abid Al-Jabiri meniscayakan penggunaan tradisi atau prinsip-prinsip dasar sebagai sandaran untuk melakukan kritik dan melampauinya, bukan hanya sekedar sebagai sebuah tradisi yang beku dan statis. Ini yang kemudian mungkin menjadi langkah mekanisme yang berbeda yang ditawarkan oleh Abid Al-Jabiri. Tentu kita pernah mendengar, kira-kira teman-teman juga pernah mendengar bahwa ada gaung-gaung semacam kembali kepada Al-Quran dan hadis, kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Tetapi
problemnya adalah bagaimana kemudian kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu bukan hanya sekedar dipegang lalu kemudian diaplikasikan sebagaimana adanya, tetapi bagaimana kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu menurut Abid Al-Jabiri adalah dikritisi dan dilampaui sehingga disesuaikan dan dikontekstualisasikan dengan nilai-nilai baru yang tentu saja antara satu wilayah, satu tempat akan berbeda dengan wilayah tempat yang lain. Maka tradisi atau prinsip-prinsip dasar yang disebut oleh Abid Al-Jabiri yang mesti dipegang kuat bukan sebagai tradisi yang beku dan statis. Nah, maka kita dapat sampai pada kesimpulan bahwa apa yang dimaksud oleh Abid Al-Jabiri dengan kritik nalar Arab Islam adalah sebuah upaya untuk merekonstruksi tradisi atau prinsip-prinsip dasar dengan melakukan pembacaan dan penyikapan, melakukan penulisan ulang terhadap sejarah untuk membatasi kekuatan dan otoritasnya serta memulihkan historisitas dan relativitasnya dengan merekonstruksi struktur dan jalinan unsur-unsurnya. Artinya bukan hanya sekedar dipegang, bukan hanya sekedar diakui, bukan hanya sekedar dijadikan sebagai pedoman, tapi bagaimana kemudian tradisi atau prinsip-prinsip dasar itu direkonstruksi sesuai dengan historisitas, sesuai dengan relativitas, sesuai dengan kontekstualitas, sesuai dengan kapasitasnya dan otoritasnya. Kritik nalar Arab Islam juga dapat dipahami sebagai menempatkan tradisi dalam konteks historisnya dengan segala keterbatasan dan relativitasnya. Tentu ini berbeda dengan pandangan sebagian kalangan yang melihat bahwa tradisi itu adalah sesuatu yang sakral. Karena itu adalah sesuatu yang sakral sehingga dia mempunyai atau diposisikan sebagai sesuatu yang sangat otoritatif, mempunyai otoritas yang tak terbatas. Kritik nalar Arab Islam juga dapat dipahami sebagai menemukan aspek-aspek tradisi yang memiliki dinamisme, artinya memiliki dinamikanya tersendiri, tidak statis, dan progresivitas yang layak dijadikan landasan untuk membangun masa depan. Jadi ini yang kemudian bisa dikatakan maksud dari proyek kritik nalar Arab yang ditawarkan oleh Abid Al-Jabiri. Nah, kritik nalar Arab yang digaungkan atau yang ditawarkan oleh Abid Al-Jabiri ini kemudian menghasilkan katakanlah tawaran yang menarik, yaitu berupa epistemologi keilmuan Islam. Apa saja epistemologi keilmuan Islam itu? Yakni bayani, burhani, dan irfani. Nah, menurut Abid Al-Jabiri ada 3 jenis pemikiran atau kesadaran keagamaan yang berkembang sepanjang sejarah hazanah intelektual Islam atau khususnya di wilayah Arab, yaitu yang pertama disebut dengan bayani, yang kedua disebut dengan burhani, dan yang ketiga disebut dengan irfani. Nah, menurut Abid Al-Jabiri, bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks Arab atau nas, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dijustifikasi oleh akal kebahasaan yang digali lewat inferensi atau istidlal. Artinya, bayani, epistemologi bayani ini sebagai sebuah metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks Arab secara langsung, artinya memahami teks sebagai pengetahuan dan mengaplikasikannya langsung tanpa perlu pemikiran. Sedangkan secara tidak langsung atau metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks Arab secara tidak langsung berarti memahami teks sebagai pengetahuan yang mentah sehingga memerlukan tafsir dan penalaran lebih mendalam. Namun perlu digarisbawahi, walaupun ada
katakanlah istilah tadi secara langsung atau tidak secara tidak langsung, atau tadi yang dikatakan dalam penjelasan bayani secara tidak langsung terhadap otoritas teks dengan memerlukan tafsir dan penerapan lebih mendalam, tidak berarti bahwa akal dan nalar atau rasio itu dapat secara bebas menentukan makna dan maksudnya. Tetapi akal dan nalar atau rasio itu bersandar pada teks. Ya, semacam mungkin bisa disebut dengan istilah wahyu memandu ilmu, itu yang paradigma keilmuan UIN Bandung. Nah, dari misalkan juga bisa dikatakan bayani merupakan pemikiran yang dikembangkan oleh orang Islam berdasarkan teks, ini wacana Allah yang ditujukan kepada manusia, bisa berupa Al-Quran, bisa berupa sunnah atau hadis. Oleh karena itu, bayani atau epistemologi bayani menaruh perhatian besar dan sangat teliti pada proses transmisi teks dari generasi ke generasi sampai pada wilayah tafsir, fikih, usul fikih, dan hazanah-hazanah intelektual Islam lainnya. Nah, salah satu hal yang diberikan contoh oleh Abid Al-Jabiri, puncak dari penguat epistemologi, perkembangan epistemologi bayani adalah ketika Imam Asy-Syafi'i menjadi tolak ukur metodologi dalam ranah syariah, di mana metode berpikir yang diusung oleh Imam Asy-Syafi'i bertolak dari teks Al-Quran dan berusaha memahaminya dalam ruang operasionalnya sendiri. Sementara itu, kalau kita lihat dari sisi historisitas kemunculan ya teman-teman, maka epistemologi bayani ini menurut Abid Al-Jabiri itu dapat dibagi, diklasifikasi menjadi dua. Yang pertama, kaidah atau dasar-dasar menafsirkan titah. Kata-kata interpretasi atau penafsiran dikembalikan pada masa Nabi, di saat para sahabat menafsirkan makna-makna dan ibarah-ibarah yang ada dalam Al-Quran, atau paling tidak pada masa Khulafaur Rasyidin, di saat umat bertanya kepada para sahabat tentang persoalan umat yang sulit dipecahkan. Sementara klasifikasi yang kedua, syarat-syarat produksi titah atau khitab, tema yang berhubungan dengan retorika, yang jelas ini muncul bersamaan dengan kemunculan aliran-aliran politik dan perbedaan ilmu kalam setelah kejadian tahkim, di mana saat itu terjadi perdebatan yang bersifat kalamiah sebagai saran penyebar luasan memperoleh kemenangan, bantahan, dan permusuhan. Artinya secara historis, epistemologi bayani sebetulnya bisa dilihat dari contoh-contoh yang telah dilakukan oleh misalnya Nabi sebagai rujukan yang paling asli, yang paling orisinal ketika misalnya menyampaikan wahyu. Kemudian para sahabat bertanya, kemudian dijawab oleh Nabi. Begitu juga misalkan kalau misalnya tidak pada masa Nabi hidup, kemudian bertanya pada masa Khulafaur Rasyidin dan seterusnya. Atau juga epistemologi bayani ini secara historis kemunculan penggunaannya ketika terjadi pertikaian politik pasca peristiwa tahkim Daumatul Jandal. Ini suatu peristiwa yang melibatkan kelompok Ali bin Abi Thalib dan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu epistemologi bayani. Yang kedua, epistemologi burhani, yakni kalau misalnya dalam PowerPoint saya menyampaikan ada dua pengertian. Yang pertama, pengertian sempit, epistemologi burhani adalah aktivitas akliyah untuk menetapkan suatu kebenaran pernyataan melalui penyimpulan, yakni dengan menghubungkannya dengan pernyataan-pernyataan lain yang telah diterima kebenarannya baik secara baldihi maupun pembuktian logis. Sementara secara luas, epistemologi burhani dapat dipahami sebagai setiap aktivitas akliyah untuk menetapkan kebenaran suatu pernyataan.
Artinya epistemologi burhani ini teman-teman lebih mendasari pada kekuatan rasio, pada kekuatan akal yang dilakukan lewat dalil-dalil logis. Bahkan menurut Al-Jabiri, dalil-dalil agama hanya dapat diterima sepanjang sesuai dengan logika rasional. Oleh karena itu, epistemologi Burhani ini menghasilkan pengetahuan melalui prinsip-prinsip logika atas pengetahuan sebelumnya yang telah diyakini kebenarannya. Nah, dari dalil logika tersebut memberikan penilaian keputusan terhadap informasi yang masuk lewat indera yang dikenal dengan istilah tasawur atau tasdik. Tasawur, proses pembentukan konsep berdasarkan data-data dari indera, sedangkan tasdik adalah proses pembuktian terhadap kebenaran atau konsep tersebut. Itu. Tentu secara historis katakanlah landasan berpikir manusia dengan menggunakan akal, menggunakan logika, dengan menggunakan rasio, itu memang tidak akan terlepas secara historisitasnya dari katakanlah kegandrungan khalifah dinasti Abbasiyah terhadap filsafat. Dimana pada saat dinasti Abbasiyah itu gencar-gencarnya penerjemahan buku-buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Persia lalu ke dalam bahasa Arab. Oleh karena itu perbedaan antara kalau Bayani lagi kita ulangi lebih menaruh perhatian dan secara teliti terhadap otoritas teks, terhadap nas, baik itu nas Al-Quran ataupun nas hadis sunnah. Sementara Burhani lebih mendasarkan kepada aspek rasio, aspek akal, aspek logika untuk sampai pada kesimpulan yang diinginkan, yang diharapkan. Nah, itu epistemologi Burhani. Sementara itu, yang ketiga ada yang disebut dengan epistemologi Irfani. Nah, ketika menerjemahkan kata irfan atau irfani, sejatinya kita dihadapkan dengan dua makna kata yang serupa tapi tak sama. Jadi teman-teman, kata irfani ini atau kata irfan itu bisa diterjemahkan dengan pertama istilah gnosis atau gnosis yang berarti pengetahuan intuitif tentang hakikat spiritual yang diperoleh tanpa proses belajar, atau yang kedua yang disebut dengan gnostik yang dikhususkan kepada pengetahuan tentang Allah yang dinisbahkan kepada gnostisisme. Kemudian istilah gnostisisme atau gnostik ini hari ini itu memang agak kontroversial. Ada yang kemudian menganggap bahwa gnosis ini sebagai suatu paham sebagai suatu paham yang menyadari ada kebenaran tertinggi, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi anggapan gnosis ini buat tidak perlu harus kemudian untuk sampai kepada pengetahuan atau kebenaran tertinggi, kebenaran sejati itu tidak perlu adanya katakanlah agama atau ajaran-ajaran yang dibawa oleh utusannya, tapi melalui intuisi
ini kemudian kadang juga katakanlah dikonfrontasikan dengan istilah misalnya agnostisisme atau agnostik. Nah, irfani atau gnosis ini biasa dipakai oleh orang sufi untuk menunjukkan pengertian pengetahuan mengenai masalah-masalah keagamaan yang lebih tinggi dari apa yang telah ditetapkan oleh ortodoksi. Katakanlah ortodoksi itu telah menetapkan bahwa ajaran Islam itu misalkan rukun Islam itu 5, rukun iman itu 6 dan sebagainya. Nah, melalui irfani, epistemologi irfani itu untuk menunjukkan pengetahuan mengenai masalah-masalah keagamaan yang lebih tinggi dari apa yang telah ditetapkan oleh ortodoksi. Jadi tidak lagi kemudian berbicara tentang rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, dan seterusnya. Nah, lebih lanjut teman-teman, irfani merupakan kelanjutan dari bayani, tetapi kedua epistemologi ini berbeda antara satu dengan yang lain. Kalau bayani mendasari katakanlah pengetahuan atau kebenarannya pada teks, sedangkan irfani mendasari pengetahuannya atau kebenarannya kepada kasyaf, yakni ketersingkapan rahasia-rahasia oleh atau karena Tuhan. Dan demikian irfani tidak diperoleh berdasarkan analisis terhadap teks, tidak juga apalagi jauh sekali diperoleh berdasarkan akal rasio, tetapi pengetahuan atau kebenaran sejati menurut epistemologi irfani itu diperoleh dari hati nurani yang suci. Karena hati nurani seseorang itu suci, maka Tuhan menyingkapkan sebuah kebenaran atau sebuah pengetahuan yang sejati. Kemudian kalau kita berbicara dalam konteks tasawuf, seseorang untuk sampai kepada katakanlah kasyaf itu juga harus punya wirid gitu. Jadi ada warid, ada wirid. Entah itu dengan misalkan melakukan hal-hal ibadah-ibadah tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu, atau melakukan ibadah-ibadah dengan tujuan untuk taqarrub ila Allah, sehingga kemudian ketika telah sampai kepada katakanlah ada yang disebut dengan hal, ada yang disebut dengan maqamat gitu. Jadi hal itu keadaan misalnya sampai pada keadaan yang misalkan ada yang disebut dengan wahdatul wujud atau maqamat misalkan yang tertinggi, maka nanti akan diberikan kasyaf, ketersingkapan rahasia-rahasia tentang kebenaran atau pengetahuan yang sejati. Nah, menurut Abi Al-Jabiri teman-teman mengemukakan bahwa untuk memperoleh dimensi batin dari proses kasyaf itu dengan menggunakan cara apa yang disebut dengan qiyas irfani, ini analogi mana batin yang diungkap dan dalam kasyaf kepada mana zahir yang ada dalam teks. Artinya memang begini, pengalaman antara satu sufi dengan yang lain pasti akan berbeda. Artinya ada yang punya pengalaman seperti ini, ada seperti itu, A, B, dan seterusnya. Makanya kadang ketika itu diungkapkan akan menjadi suatu kontroversi yang luar biasa. Kita mungkin pernah mendengar misalkan kasus-kasus seorang saleh atau seorang sufi itu kemudian dibunuh gitu, atau dihukum mati bukan karena ia tersesat, bukan karena ia misalkan murtad dan seterusnya, tetapi ucapan-ucapan tentang pengalaman-pengalaman pribadinya itu berbahaya kepada orang-orang awam kalau didengar oleh orang-orang awam. Kalau misalnya di Indonesia ada misalnya yang disebut atau seorang yang dikenal dengan Syekh Siti Jenar, kemudian ada satu ungkapan yang dikenal yang dinisbahkan kepada dia itu, kepada Syekh Siti Jenar, itu adalah anaul haq, misalnya ana Allah, seterusnya. Itu sebenarnya ia sedang mengalami apa yang disebut dengan mungkin wahdatul wujud, kesatuan wujud dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ditanya mana Syekh Siti Jenar, tidak ada Syekh Siti Jenar di sini, yang ada adalah Allah. Dan seterusnya.
Nah, ini kalau misalnya hanya sekedar didengar oleh orang-orang awam akan menimbulkan katakanlah kekhawatiran terjadi penyesatan. Meskipun kemudian ada juga sufi-sufi yang pandai untuk mengekspresikan atau mengungkapkan pengalaman batiniahnya, pengalaman pribadi batiniah atau spiritualnya, ya seperti Al-Ghazali dan banyak lagi ya tokoh-tokoh yang lain. Nah, saya kira itu teman-teman yang dapat disampaikan mengenai epistemologi keilmuan Islam. Jadi sekali lagi, ketika kita berbicara tentang epistemologi Islam, maka sebetulnya kita berbicara tentang pemikiran dari seorang Muhammad Abid Al-Jabiri, di mana kemudian ia menawarkan kritik nalar Arab Islam. Dari setelah menganalisis mengkritisi, kemudian menganalisis faktor-faktor gagal kebangkitan Islam, lalu kemudian menawarkan kritik nalar Arab Islam, Al-Jabiri kemudian memperkenalkan 3 jenis epistemologi dalam Islam, yaitu epistemologi bayani, epistemologi burhani, dan epistemologi irfani. Saya kira itu untuk kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi insyaallah pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Subhanallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.